Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indah Hilbaria, alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang hikmah haji dan umroh ya. Jadi setelah kita menyelesaikan 70 episode untuk pembahasan haji dan umroh dan bagaimana tata cara pelaksanaannya, dan kini tiba saatnya kita untuk membahas tentang hikmah haji dan umroh. Sebetulnya pengen banget ngebahas tentang hikmah ini di awal-awal pertemuan, tapi Masya Allah tabarakallah, rasa-rasanya memang harus dari awal kita membahas tentang bagaimana hukum, definisi hukum, tata cara pelaksanaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan haji dan umroh terlebih dahulu ya, manasiknya seperti apa. Baru nanti di akhir kita akan membahas tentang hikmah. Dan alhamdulillah sekarang sudah tiba waktunya untuk membahas tentang hikmah haji dan umroh, yang mana hal yang berkaitan dengan hikmah itu pasti berkaitan dengan kita akan membahas tentang filosofi di dalamnya tuh seperti apa, kemudian faidah, rahasia dan sebagainya. So untuk teman-teman yang mungkin baru nonton video ini, buku ini diambil dari buku tuntunan atau buku panduan manasik haji dan umroh yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Haji dan Umroh ya teman-teman. Dan ini diterbitkan pada tahun 2020, yang mana mudah-mudahan nanti di next series Indah akan membahas tentang tuntunan haji dan umroh di buku yang khusus mungkin diterbitkan kalau ada updatean atau edisi revisi atau edisi khusus di tahun-tahun berikutnya, 2021, 2022, 2023 atau mungkin 2024 seperti itu ya. Nah, langsung saja ke pembahasan tentang secara sederhana apa yang dimaksud dengan hikmah dan filosofi haji. Di dalam buku ini adalah yang berkaitan dengan makna, kemudian nilai, rahasia, faedah atau manfaat yang terkandung di balik amalan-amalan haji ya. Jadi baik amalan secara fisik maupun amalan rohani. Dan setelah membaca di bab ini katanya gitu ya, menurut Kementerian Agama, apa saja yang diharapkan oleh Kementerian Agama bagi para jemaah haji atau umroh. Nah, jemaah haji dapat mendalami aspek terdalam dari rukun Islam yang kelima sehingga mendapatkan predikat mabrur. Jadi setelah membaca atau mungkin yang mendengarkan video ini, yang mencermati, kemudian yang mendengarkan ya, mudah-mudahan mendapatkan nanti ilmu, pengetahuan, bekal untuk perjalanan ibadah haji dan umrohnya teman-teman semuanya, dan dapatnya predikat yang mabrur dan mabrurah seperti itu. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hikmah umroh terlebih dahulu ya. Untuk hikmah umroh di sini teman-teman, kita sudah pernah membahas tentang apa definisi umroh, kemudian apa arti umroh, dan kita sedikit mengulas dulu bahwa umroh secara bahasa artinya adalah ziarah, yaitu berkunjung atau bertamu. Jadi kalau kita berkunjung ke rumah orang juga bisa dikatakan dengan umroh katanya gitu ya, ziarah gitu kalau secara bahasa. Tapi kalau secara istilah ya ziarah itu atau berkunjung itu ke Baitullah seperti itu ya. Orang yang sedang umrah atau haji dikatakan sebagai tamu Allah, karena dia kan berkunjung ke rumah Allah, maka dia adalah tamu Allah. Kita adalah tamu Allah. Dan dari makna itu kita bisa pahami bahwa ibadah umroh memberikan pesan kepada umat manusia tentang pentingnya berkunjung dan bersilaturahim kepada siapa? Kepada sesama, kepada sanak keluarga, kepada manusia yang lain, dan terlebih berkunjung dan menyambung tali hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hubungan sesama manusia itu akan semakin kuat jika ia sering saling sapa dan saling berkunjung, insya Allah ya. Demikian pula hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin kuat jika ziarah itu sering dilakukan, katanya gitu ya. Dan jika hubungan manusia dengan Allah itu kuat, maka Allah akan mencurahkan rahmat serta anugerah kepada dia atau kepada kita
kepada mereka. Dan ini tentunya ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al umratu ilal umrah kaffaratun ma bainahuma wal hajju al mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Nah, apa artinya? Di sini artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa antara satu ibadah umroh dengan ibadah umroh yang lainnya, maksudnya itu yang kita lakukan, jadi dari umroh pertama kemudian ada jeda ya gitu kan, lalu umroh kedua, maka ya di sini dikatakan bahwa merupakan penghapus dosa dan kesalahan yang diperbuat di antara keduanya. Seperti itu, Masya Allah ya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Maka di sini kita hadir atau YouTube Indah hadir mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita semua, termasuk untuk saya pribadi, agar memiliki bekal untuk perjalanan ibadah umroh dan haji, dan bisa nanti mendapatkan predikat umroh atau haji yang mabrur. Seperti itu ya, mudah-mudahan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah di next video kita akan membahas tentang apa sih hikmah dari ibadah haji. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi hikmah dan rahasia di antara kenapa sih kita harus berumroh, itu salah satunya adalah kita harus menyambung silaturahim, berkunjung kepada sanak saudara, biar apa? Biar semakin erat hubungannya, biar semakin dekat hubungannya, begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.